Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, selalu semangat. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal, baik dari pengertian, kemudian apa itu harta menurut Islam, dan juga apa itu akad dan transaksi. Setelah itu kita ke depan akan membahas tentang permintaan penawaran, produksi, distribusi, konsumsi, dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang produksi dalam Islam. Produksi itu timbul mungkin adanya juga atas adanya permintaan dan penawaran, sehingga menimbulkan sebuah istilah produksi. Produksi yang kita pelajari di sini dalam konteks Islam, bukan konteks produksi secara konvensional ya. Maka coba kita lihat dari pengertian produksi. Secara etimologis, kata produksi secara umum itu ya, semuanya baik itu konven ataupun syariah, produksi ya produksi. Asal katanya dari bahasa Inggris to produce. Yang artinya menghasilkan, itu produk atau menghasilkan. Secara istilah, produksi adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi, atau proses di mana ada input diolah menjadi output. Karena mungkin permintaan, maka dibuatlah sesuatu yang menghasilkan, atau mungkin ingin menawarkan sesuatu, maka diolah menjadi barang yang bisa ditawarkan. Dalam input negara kita pun banyak permasalahan kalau kita lihat konteks ini, baik biaya hubungan kinerja antara pengusaha dan buruh kurang harmonis karena upah dan sebagainya, produktivitas kerja buruh rendah karena upahnya juga rendah gitu kan, atau terjadi kecemburuan sosial antara buruh dan manajer ataupun petugas yang lain. Inilah yang terjadi di lembaga-lembaga produksi kita. Kemudian kita akan membahas tentang urgensi dari produksi dalam konteks Islam. Ada motivasi nanti, ada tujuan, dan sebagainya. Kita membahas dari motivasi produksi dalam Islam. Motivasi produksi dalam Islam yang pertama adalah produksi merupakan pelaksanaan fungsi manusia sebagai khilafah. Khilafah tadi adalah untuk bergerak, untuk mencari penghidupan. Fantasyiru fil ardi, bergerak di muka bumi. Gitu kan. Adalah tugas manusia. Manusia yang tidak bergerak, dia tidak menjalankan fungsi dia sebagai manusia. Yaitu manusia sebagai khilafah, fungsi sebagai khilafah fil ard, dan membawa rahmat untuk seluruh alam. Salah satunya adalah usaha mengolah bumi ini untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kan fantasiru fil ardi, berjalan di muka bumi dimanapun. Di situ banyak objek, banyak peluang, kemudian banyak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Makanya tadi taharuku, bergerak, kita harus berkarya, berinovasi. Di sini produksi merupakan fungsi dari manusia untuk bergerak dan berinovasi. Kemudian yang kedua adalah produksi merupakan ibadah. Jadi selain manusia tadi mencari nafkah, berkreasi, kreasi atau gerakan itu merupakan ibadah, diniatkan untuk ibadah. Innama a'malu binniyat. Jadi niatkan untuk ibadah, untuk mencari keridhaan Allah. Sebagai seorang muslim, produksi sama artinya dengan mengaktualisasi salah satu ilmu Allah yang telah diberikan kepada manusia. Maka dalam harta tadi ada pelaksanaannya, itu ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan itu kan. Kalau dia menjalankan sesuai sarana ataupun ajaran-ajaran Islam, itu dia dikatakan sesuai syar'i, maka dikatakan dia ibadah. Produksi yang ketiga adalah produksi sebagai sarana pencapaian akhirat. Apabila tadi niat dia berproduksi untuk mencari ibadah tadi, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau dalam konteks Islam, pemahaman ekonomi Islam berbeda dengan kapital tadi kan.
Nah, bahasanya dalam Islam itu mengakui adanya untuk kebutuhan dunia dan akhirat, juga mengenai keberadaan Tuhan, maka harus mengikuti aturan-aturan tadi. Nah, kalau dia mengikuti aturan-aturan tadi, maka tercapailah apa itu proyek dia untuk mendapatkan duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Akhirat itulah, ukhrawi itulah kehidupan setelah kematian. Nah, produksi sebagai sarana pencapaian akhirat. Allah juga telah membekali manusia dengan insting berusaha untuk semangat memakmurkan bumi. Insting ini menjadi petunjuk bagi penjelajahan ke penjuru dunia untuk membuka tabir dan membuka rahasia-rahasia ciptaan Allah dan memanfaatkannya. Nah, kan? Jadi membuka tabir, memanfaatkannya itu semaksimal mungkin sesuai dengan tuntutan syariah tadi, sehingga tujuan dari ekonomi Islam tadi adalah dunia dapat, akhirat juga akan didapat. Oke, kita langsung masuk kepada tujuannya. Apa sih konsumsi tujuannya? Apa hanya untuk makan saja atau apa? Yang pertama, merespon, ini ada banyak di sini. Kita lihatkan dulu ya. Ada 4, merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan. Merespon kebutuhan produsen, karena ada permintaan tadi, maka para produsen memproduksi suatu barang. Nah, itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, permintaan pasar, itu kan, permintaan seseorang. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia membuat kompor sendiri, nanam sendiri, nyelap sendiri, wah nanti mati pun ngubur sendiri ya gitu, gak mungkin. Maka membutuhkan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kebutuhan produsen, seorang produsen membuat produksi untuk memenuhi kebutuhan produsen itu. Nah, jadi memproduksi sesuatu barang sesuai kebutuhan produsen. Nah, memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi juga produksi itu bisa memenuhi kebutuhan. Seseorang memproduksi bukan untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya dan sebagainya. Jadi kita memproduksi alat goreng, panci, atau kita memproduksi alat elektronik seperti HP. Apakah untuk kita sendiri? Enggak. Selain untuk orang lain, juga untuk keluarga kita, supaya kita bisa berkomunikasi. Nah, itu mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi selanjutnya. Nah, karena dengan produksi itu akan menciptakan sebuah hasil, yaitu berupa harta, atau akan menciptakan sebuah inovasi yang terus berkembang. Inovasi-inovasi itu tidak bermanfaat bagi kita saja. Kita selamanya tidak akan hidup. Nah, itu kan. Ada batas-batas kita, produktif dan tidak. Maka ahli waris kita, penurun kita akan mendapatkan faedah dari produksi ini. Bisa dikembangkan oleh mereka. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. Nah, selain itu juga adalah tujuan dari produksi adalah untuk layanan sosial. Nah, layanan sosial itu ya untuk kemasyarakatan, membangun jalan, sedekah dan selainnya, berinfak di jalan Allah. Seperti dalam harta tadi ada zakat, ada sedekah, itu kan. Maka kita bisa lihat dalam bagian ini. Produksi itu timbul karena kebutuhan, ya kan? Kebutuhan siapa? Yaitu konsumen. Kebutuhan konsumen membutuhkan sesuatu, maka timbullah sebuah produksi. Sehingga kebutuhan konsumen ini dipenuhi dengan produksi akan menimbulkan sebuah maslahat. Kenapa dikatakan maslahat? Karena terpenuhi kebutuhannya, ya kan? Kehidupannya jadi lancar. Kesusahan-kesusahan dia dalam menjalankan hidup terpenuhi, itu dengan maslahat. Dikatakan berkah apabila dia sesuai dengan tuntutan Allah. Nah, itu kan. Dalam menjalankan produksi itu sesuai dengan tuntutan Allah. Maka keberkahan itu adalah falah. Falah tadi adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Nah, inilah penuntut dari tujuan dari produksi. Bukan saja masalah, tetapi ada tingkatan selanjutnya, yaitu keberkahan, yaitu falah ini, kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan kapitalis sudah masalah, sudah selesai permasalahan, dapat laba banyak, sudah selesai.
Tidak ada niatan untuk mendapatkan keberkahan dan kefalahan. Nah, begitu. Oke. Prinsip produksi dalam Islam. Dalam memproduksi mempunyai prinsip-prinsip. Nah, ada fungsi keimanan, ada 6 kalau salah. Motivasi berdasarkan keimanan, kemudian produksi berdasarkan atas manfaat dan maslahat, mengoptimalkan kemampuan akalnya. Kita lanjutkan dulu. Adanya tawazun, adanya optimis, adanya menghindari praktik produksi yang haram. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya. Dari motivasi berdasarkan keimanan. Kata iman, manfaat, dan kemampuan akalnya itu saling berkaitan. Motivasi berdasarkan keimanan. Tujuan seseorang pengusaha muslim tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum, tetapi puas terhadap pencapaian tingkat keuntungan yang wajar. Apabila orang dalam memproduksi itu, prinsip waktu dia memproduksi itu, dia ingat Allah, nah itu kan, tahu, percaya, akidahnya kuat, kemudian akhlaknya bukan, attitude-nya juga kuat, syariahnya kuat, maka akan terpenuhi nih. Jadi ini keimanan tadi dibutuhkan. Oh, saya percaya Allah, oh melihat saya, oh saya tidak boleh melakukan ini dilarang. Ini tidak boleh merugikan orang lain dan sebagainya. Itu disebut keimanan. Selalu sadar dia, ada yang mengawasi dia. Ini akan ada balasannya. Kenapa? Kemudian atas manfaat. Yang kita produksi kita bermanfaat enggak, merusak lingkungan tidak gitu kan. Contoh kita penggalian tambang dan sebagainya. Manfaatnya ada. Oh itu kan. Bagi siapa? Bagi saya, masyarakat manfaat enggak? Manfaat ini enggak manfaat. Dia malah mendapatkan musibah, pencemaran, kemudian erosi dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Karena produksi tidak berdasarkan atas manfaat. Yang manfaatnya manfaat bukan dirinya, tapi semuanya masyarakat. Nah gitu. Kemudian mengoptimalkan kemampuan akal. Kenapa harus dioptimalkan? Karena supaya produksi ini berjalan dengan lancar. Dibutuhkan akal. Akal akan muncul sebuah inovasi. Inovasi memunculkan kreativitas yang sangat tinggi sehingga produk-produknya bisa berhasil dengan bagus. Kalau akalnya tidak digunakan, penting asal jalan. Barangnya pasti tidak bagus, kualitasnya pasti berkurang. Nah, gitu kan. Nah, jadi harus akalnya ini harus benar-benar digunakan. Kemudian apa itu sikap ta'awun? Tawazun, keberimbangan. Produksi dalam Islam juga masyarakat adanya sikap tawazun, keberimbangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan khusus. Jadi tadi kan manfaat itu bisa manfaat dirinya dan juga masyarakat, melindungi orang-orang di sekitar dia. Seperti tadi tambang atau penggalian pasir dan sebagainya, apakah bermanfaat bagi dianya atau jalannya jadi rusak dan sebagainya, semua harus diperhatikan. Jadi keberimbangan antara dia dapat, masyarakat dapat, tidak merugikan siapapun itu kan. Harus optimis. Kenapa harus optimis? Karena kalau tidak optimis, maka produksi tidak berjalan lancar. Nah itu kan, wah ini dapat hasil enggak? Udah optimis. Optimis, kalau orang optimis tadi akalnya akan berfungsi maksimal. Kemudian kreativitasnya juga maksimal tadi. Nah, menghindari praktek produksi yang diharam. Oke, ta'awazun, keseimbangannya oke, optimis oke, kemudian kreativitas oke. Tetapi yang diproduksi apa? Adalah homer. Nah, itu kan. Bermanfaat mungkin teman-teman, tapi di situ nanti ada barang yang haram. Nah, itu. Tidak boleh produksi yang haram. Haram baik barangnya atau prosesnya. Dengan membajak ataupun merampas tanah orang lain atau apapun, produksi yang haram baik barangnya ataupun produknya. Selanjutnya dalam bidang-bidang produksi ini banyak sekali yang harus kita produksi, bisa dari perdagangan, pedagang apapun boleh. Dalam perdagangan ada dasar hukumnya, kepentingannya untuk siapa. Itu juga ada. Dasarnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Ajaran Rasul pun sudah ada. Yang mana kita jelaskan pada akad-akad tadi.
Rasul sudah menjalankan dalam perdagangan akad tabaruk, ada akad mudharabah, ada akad musyarakah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ada dikembangkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian selanjutnya adalah bidang pertanian. Nah, pertanian ini juga salah satu dari produksi. Masyarakat membutuhkan berbagai macam pangan, maka ada pihak-pihak yang memproduksi pangan-pangan ini. Oke, selanjutnya adalah industri. Nah, ini jadi apa itu produksi itu jenis-jenisnya banyak sekali. Bisa dari perdagangan, pertanian, bahkan industri. Di dunia sekarang mungkin yang sangat berkembang adalah industri di Indonesia. Nah, industri ini begitu marak. Bahkan di Kabupaten Boyolali dalam 2-3 tahun terakhir perkembangan industri sangat naik sekitar hampir 75%. Dulunya penuh dengan tanah-tanah kosong, hutan dan sebagainya. Sekarang banyak sekali pabrik-pabrik seperti garmen dan sebagainya. Nah, ini industri, baik industri pakaian, konstruksi bangunan, perlengkapan baja besi, industri elektronik seperti komputer, HP, kemudian mobil dan sebagainya. Itu industri-industri yang sekarang. Dan juga dalam produksi ini yang terakhir kita bahas, yaitu tentang produksi yang boleh dilakukan dan tidak diboleh lakukan. Dengan jelas, kalau kita sudah membahas tadi, ada produksi-produksi yang tidak dibolehkan, yaitu ada jenis-jenis produksi yang dibolehkan. Satu adalah bekerja dan berkegiatan ekonomi menjadikan ibadah. Ini yang diperbolehkan, ya, yang diperbolehkan ini, yaitu bekerja, kegiatan atau seluruh kegiatan ekonomi yang dijadikan sebuah ibadah atau jihad. Nah, itu kan jihad. Yang mau jihad itu bukan buat jihad berperang, bukan, tapi jihad untuk menafkahi keluarganya, jihad untuk memberi kemakmuran sekitarnya, masyarakat, karyawan dan sebagainya. Berproduksi dalam lingkup yang halal. Nah, tadi baik halal itu barangnya ataupun caranya. Nah, sedangkan yang diharam secara otomatis satu, cara yang tidak baik. Nah, cara yang tidak baik dengan menyogok untuk izin dia menyuap para pejabat, setoran produksi dengan dasar yang tidak halal, barang-barangnya tidak halal. Oke, produknya saus ataupun sosis gitu kan, sosis sapi atau sosis ayam. Tetapi cara penyembelihan sembarang aja, yang penting dimasukkan hidup-hidup, dimasukkan, tidak, harus dengan tantatan cara Islam. Sapi disembelih dengan bacaan basmalah dan sebagainya. Nah, itu kan, walaupun dengan alat modern yang melakukan dengan ucapan basmalah, dengan alat tajam dan sebagainya. Jangan langsung dikirim, dikepuk-kepuk, tidak boleh. Nah, makanya produksi dengan bahan dasar yang tidak halal itu diharamkan, tidak boleh. Maka hal-hal yang kita uraikan tadi, nanti teman-teman di rumah ada keluarganya yang memproduksi sesuatu kira-kira melanggar tuntunan syariah, diingatkan. Kenapa? Karena nanti tidak mendapat keberkahan, tidak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, di dunia dia mendapat keuntungan yang sangat luar biasa sekali, kaya raya, tetapi karena tidak berkah, nanti bisa jadi anaknya cacat, atau mungkin keluarganya kena musibah, ataupun dia lancar-lancar saja tapi nanti di alam kubur, kehidupan setelah kehidupan ini. Nah, itu harus dipikirkan. Itulah bedanya antara Islam dengan sistem kapitalis atau sistem yang lainnya. Nah, itu cukup sekian pembahasan tentang produksi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.